Welcome to Jiwa Learning. Fuel your mind in 5 minutes. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis manifestasi panas bumi. Dalam video kali ini, kita akan membahas mulai dari pengertian, jenis, dan contoh manifestasi panas bumi. Yuk, langsung aja kita mulai. Pernahkah kamu melihat geyser atau mata air panas? Ya, itu adalah salah satu jenis dari manifestasi panas bumi. Terus, apa itu manifestasi panas bumi? Manifestasi panas bumi adalah gejala penampakan di permukaan akibat adanya aktivitas panas bumi di bawah permukaan. Melalui manifestasi panas bumi, kita dapat menduga tipe maupun karakteristik sistem panas bumi. Lalu, apa saja sih manifestasi pada sistem panas bumi? Manifestasi panas bumi dapat berupa fitur-fitur permukaan yang masih aktif, seperti mata air, lubang gas, danau atau kolam air panas, maupun yang tidak aktif, seperti deposisi mineral hidrotermal. Pertama, ada mata air yang menjadi petunjuk adanya potensi panas bumi di bawah permukaan. Memiliki suhu yang panas, yaitu temperaturnya lebih dari 50 derajat Celcius, maupun hangat, temperaturnya kurang dari 50 derajat Celcius. Terbentuk karena ada aliran air panas atau hangat dari bawah permukaan melalui rekahan batuan. Mata air panas yang memiliki pH netral dan komposisi ion klorida yang dominan umumnya berasal dari reservoir panas bumi yang jauh di bawah permukaan dan dapat menceritakan keberadaan sistem panas bumi dominasi air. Manifestasi mata air panas dengan pH yang asam dengan komposisi sulfat yang tinggi maupun mata air panas dengan ion bikarbonat yang signifikan juga dapat dijumpai pada suatu sistem panas bumi. Kedua tipe ini berasal dari proses yang terjadi di dekat permukaan dan mencirikan keberadaan sistem panas bumi dominasi uap. Tipe endapan yang memiliki komposisi karbonat yang disebut sebagai travertin juga dapat dijumpai pada suatu sistem panas bumi. Travertin akan berasosiasi dengan fluida yang kaya akan anion karbonat. Sinterkarbonat atau travertin ini merupakan endapan hasil dari mata air panas yang bersifat asam dengan kandungan ion bikarbonat tinggi. Sinter silika adalah endapan silika yang berasal dari silika yang tergantung dalam mata air panas, biasanya merupakan endapan dari air panas yang mempunyai derajat keasaman netral. Lalu ada geyser, yaitu mata air panas yang menyembur ke udara secara intermiten dengan ketinggian beragam. Biasanya geyser dimanfaatkan langsung dijadikan sebagai tempat atau objek wisata. Geyser menandakan dari sistem dominasi air. Berikutnya adalah steam atau gas pan dengan lubang kecil yang jadi tempat keluarnya uap atau gas di permukaan. Berdasar keluarnya ada beberapa jenis manifestasi, yaitu fumarola adalah munculnya atau semburan gas yang sebagian besar berupa uap air dan mempunyai temperatur tinggi. Jika memancarkan uap dengan kecepatan tinggi, maka daerah itu terdapat sistem dominasi uap. Solfatara adalah munculnya hembusan gas vulkanis yang didominasi oleh gas H2S dan biasanya diikuti dengan sublimasi belerang di permukaan. Ada juga tipe danau atau kolam air panas yang juga jadi petunjuk adanya sumber daya panas bumi di bawah permukaan. Kolam atau danau terbentuk karena ada aliran air panas dari bawah permukaan melalui rekahan batuan. Air panas berasal baik dari reservoir. Cirinya air kolam berwarna jernih kebiruan dan sifat netral, atau air tanah mengalami pemanasan dan bersifat asam warna hijau. Selanjutnya, lumpur panas merupakan hasil dari kondensasi uap dan gas di permukaan yang biasanya bersifat asam sehingga dapat menurunkan batuan yang dilewati. Lalu, tanah panas merupakan kondisi tanah dengan temperatur di atas temperatur tanah atau udara di sekitarnya. Apabila mengeluarkan uap, maka disebut tanah panas beruap. Ada juga batuan terubah, merupakan hasil ubahan mineral dalam batuan akibat dari interaksi batuan dan fluida panas bumi yang melaluinya. Jadi, dari penjelasan-penjelasan tadi, kita mengetahui bahwa tipe manifestasi panas bumi itu beragam dan biasanya menandakan tipe atau sistem panas buminya yang ada di bawah permukaan. Misalnya geyser, yang terbentuk akibat semburan mata air panas secara intermiten menandakan jenis panas bumi dominasi air. Bagaimana sahabat jiwa? Kalian masih penasaran kan dengan penjelasan geotermal yang lainnya? Tonton terus video-video A5 untuk belajar lebih lanjut dan komprehensif mengenai energi geotermal dan teknologi hanya di Jiwa Sistem. Sampai jumpa di video lainnya.